Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Penulis berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kali ini penulis mau bercerita masih tentang kisah nyata nih. Akhir hidup primadona desa yang cantik, yaitu kakak kandung penulis yang paling beliau sayangi, Teh Ayi Rohaini. Siang itu, Teh Ayi sedang tidak enak badan. Sehingga sedari pagi Teh Ayi hanya tidur-tiduran di kamarnya. Sekitar pukul 13 ya, atau jam 1 siang, Teh Ayi terbangun karena dua adik laki-lakinya pulang dari sekolah. Dengan tubuh terasa lemas, ia berusaha untuk bangun karena ia teringat siang ini belum melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat duhur. Lalu ia berjalan menuju kamar mandi, hendak bersuci atau berwudu. Ia masuk kamar mandi dan menutup pintunya. Namun, baru saja Teh Ayi memegang gayung hendak mengambil air yang ada di bak, tiba-tiba, kau harus mati. Sontak Teh Ayi memalingkan mukanya ke kiri dan brak! Teh Ayi terjatuh dan terkapar di lantai kamar mandi. Ya, Teh Ayi adalah kakakku yang kedua. Teh Ayi gadis yang unik, cantik, manja, rajin beribadah, cerdas. Terbukti dengan prestasinya ketika sekolah selalu mendapat juara umum di sekolahnya. Namun sayangnya, pada saat itu kondisi perekonomian keluargaku sangatlah jauh dari senang, yang akhirnya terputus pendidikannya karena tidak ada biaya. Teh Ayi memang sekolahnya tidak di kampung, melainkan di kota Pekanbaru, SMP Taman Siswa. SMA-nya aku tidak ingat lagi di mana. Pasca berhentinya dari sekolah, Teh Ayi bekerja sebagai ART di Tangerang, kota Pekanbaru. Namun karena seringnya mendapat perlakuan buruk dari majikannya, bahkan dianiaya, serta gajinya tidak dibayarkan. Akhirnya orang tuaku menjemput Teh Ayi untuk dibawa pulang kampung. Setibanya di kampung, tentulah sosok Teh Ayi membuat banyak pemuda di kampungku terkagum-kagum dengan kecantikan Teh Ayi. Maklumlah, beberapa tahun tidak pernah pulang kampung, dan sekali pulang tentunya sudah banyak perubahan pada fisik Teh Ayi. Bukan pemuda-pemuda di desaku saja yang suka sama Teh Ayi, tapi banyak pula pemuda-pemuda karyawan perusahaan Caltex yang suka. Namun, dari sekian banyak pria muda yang suka, hanya 3 orang yang berani mengungkapkan perasaannya langsung ke Teh Ayi, bahkan bicara ke bapak. Singkat cerita, Teh Ayi memilih pemuda yang memang ia sukai, pria ganteng bersuku Batak. Hubungan mereka akan segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun, tentunya harus menunggu Teh Iis menikah terlebih dahulu. Karena di atas Teh Ayi masih ada Teh Iis, anak pertama yang masih gadis juga. Tentunya, Teh Ayi dan calon suaminya dengan berat hati harus bersabar. Sebenarnya Teh Iis sudah mengikhlaskan jika mereka mau menikah duluan. Namun, Teh Ayi sangat menyayangi Teh Iis, sehingga Teh Ayi tetap menunggu Teh Iis menikah terlebih dahulu. Ayi, kalau Teteh mah gak apa-apa dilangkahin. Teteh mah ikhlas kok. Teh Iis memulai cerita sambil menyisir rambut panjang nan indah Teh Ayi dengan penuh kasih sayang. Tanggal 3 September tahun 1986,
mulainya kejadian-kejadian yang tidak logika serta menakutkan keluargaku dimulai. Pagi itu, hari Selasa, aktivitas kami seperti biasa. Aku dan kakak laki-lakiku yang bernama Deden siap-siap hendak pergi sekolah. Demikian juga kedua orang tuaku hendak pergi berkebun. 3 adik perempuanku yang masih kecil-kecil dibawa Umi ke kebun. Di rumahku tinggal Teh Ayi sendiri yang baru 3 bulan ini di rumah. Singkat cerita, pagi itu sebelum kedua orang tuaku pergi ke kebun, Teh Ayi mendekati Umi dan bapak yang sedang bersiap-siap hendak berangkat dan berkata, "Pak, Mi, hari ini jangan berkebun lah, di rumah saja. Teteh lagi demam. Lagian teteh kan pulang ke rumah karena kangen sama bapak dan Umi." Demikian ujar Teh Ayi merengek sambil memeluk Umi. Umi tersenyum melihat sikap dan tingkah Teh Ayi yang pagi itu terlihat manja seperti anak kecil. "Teh, kalau Umi sama bapak tidak ke kebun, lalu siapa yang urus padi kita yang sebentar lagi panen?" ujar Umi. Ayahku pun menimpali ucapan Umi yang sedari tadi duduk ngopi sambil menunggu Umi selesai menyiapkan bekal untuk dibawa ke kebun. "Iya Teh, bener kata Umi. Teteh di rumah aja. Teteh kan sudah besar, cantik lagi," ujar ayahku sedikit menggoda. Teh Ayi pun dengan masih memeluk Umi. "Emang teteh cantik Pak? Terus bapak saya nggak sama teteh?" Mendengar pertanyaan Teh Ayi, bapak tertawa. "Hahaha, teteh ini lucu. Ya sayang lah, namanya juga sama anak." "Ya udah, bapak sama Umi berangkat dulu ya, ntar keburu siang," sambung bapak yang tetap akan berangkat ke kebun. Akhirnya, dengan berat hati Teh Ayi melepaskan pelukannya dari Umi. Dengan wajah sedih Teh Ayi mengikuti bapak dan Umi serta 3 adikku sampai pintu depan. Ketika bapak dan Umi di depan rumah Teh Ayi yang berdiri sambil berpegangan di kusen pintu berkata dengan pelan, "Pak, Mi, jangan lama-lama pulangnya, ntar nyesel lo ninggalin teteh." Mendengar ucapan Teh Ayi, Umi tertegun sejenak dan menghentikan langkahnya serta membalikkan badannya. Sambil senyum, Umi menjawab, Iya, teteh anak Umi yang manja." Kemudian kedua orang tuaku pun berlalu pergi. Setelah bapak dan Umi berangkat, aku dan A Deden pun berpamitan untuk berangkat sekolah. Setelah berpamitan dan seperti biasa, salam. Setelah berpamitan dan seperti biasa salam dan cium tangan Teh Ayi, namun tiba-tiba Teh Ayi memelukku sambil berbisik, "Dayat sayang, hati-hati di jalan. Belajar yang semangat ya. Walau kita orang susah, kejarlah cita-citamu." Lalu Teh Ayi mencium pipiku dan melepas aku dan A Deden berangkat sekolah. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, aku dan A Deden telah tiba di rumah pulang dari sekolah. Setibanya di rumah, aku langsung buka sepatu dan ganti baju. Lalu ke dapur hendak makan. Karena sedari sekolah, aku menahan lapar. Di sekolahan aku tidak pernah jajan seperti teman-temanku. Karena orang tuaku tidak punya uang untuk memberi aku jajan. Umi selalu berkata, "Kalian harus tetap semangat sekolahnya. Walau sekarang hidup kita susah. Semoga kelak kalian jadi orang sukses. Dan sekarang kalian harus sabar dan prihatin dulu ya." Sesampainya di dapur, aku lihat di meja tidak mendapati makanan apapun. Tentulah aku merasa kesal. Soalnya sudah lapar sekali saat itu. Dengan rasa kesal, aku pun kembali ke ruang depan di mana tadi aku lihat Teh Ayi tengah terbaring. Sambil menangis, aku bertanya sama Teh Ayi, "Teh, Dayat lapar. Kenapa teteh nggak masak sih, malah tiduran aja? Ngapain aja dari pagi?" Rengekku. Teh Ayi pun beranjak bangun dari baringnya dengan wajah pucat. "Yat, jangan nangis ya. Jangan marah ya. Teteh sakit, Yat. Nih, teteh tadi beli sarimi buat Dayat sama Deden." Teh Ayi pun berdiri sambil meraih kantong plastik warna hitam isi mie instan yang terletak di meja ruang tengah itu.
Aku pun terdiam tidak nangis lagi mendengar jawaban Teh Ayi yang mengatakan Teh Ayi gak masak karena sakit. Saat itu aku lihat memang wajahnya terlihat pucat dan lesu. Aku pun segera mendekatinya seraya memegang keningnya. Teteh sakit ya? Badan teteh panas nih. Ya udah teteh istirahat aja, biar Dad aja yang masaknya. Aku merasa kasihan sama Teh Ayi. Menyesal rasanya tadi aku sempat berucap kasar. Teh Ayi pun tersenyum sambil memelukku. Makasih ya dek, ternyata adik sayang sama teteh. Bisiknya di telingaku sambil mengusap kepalaku. Lalu aku pun pergi ke dapur untuk memasak mie. Aku memang sudah bisa masak mie, walau ala kadarnya. Singkat cerita, aku selesai masak mie dan makan. Selesai makan, aku pun pergi ke kamar mandi, hendak berwudu tentunya, melaksanakan sholat duhur. Ketika aku baru selesai berwudu dan hendak keluar dari kamar mandi, aku lihat Teh Ayi sudah berdiri di depan pintu kamar mandi. Sedikit terkejut aku bertanya, Teteh mau ngapain teh? Tanyaku. Teteh mau ambil air wudu, teteh belum sholat. Jawabnya sambil melangkah masuk ke kamar mandi, lalu menutup pintunya. Aku pun langsung ke ruang sholat. Baru saja aku memakai sarung, tiba-tiba, brak! Terdengar suara gaduh dari arah kamar mandi yang memang dekat dari ruang sholat. Aku terkejut dan memutuskan untuk menunda sholat terlebih dahulu. Lalu, aku mendekati pintu kamar mandi yang saat itu ada Teh Ayi di dalam. Dari depan pintu kamar mandi, aku mendengar suara lirih. Yat, tolong teteh. Sontak aku terkejut dan merasa khawatir takut kenapa-kenapa dengan Teh Ayi. Aku coba ketuk pintu kamar mandi sambil memanggil Teh Ayi. Teteh kenapa? Ya tolong teteh. Kembali terdengar suara Teh Ayi minta tolong dengan suara lirih. Aku coba dorong pintu kamar mandi dan ternyata tidak dikunci. Aku pun masuk dan betapa terkejutnya aku melihat Teh Ayi terkapar dengan posisi terlentang di kamar mandi. Dengan raut wajah pucat pasi serta dari hidungnya banyak mengeluarkan darah segar. Teteh kenapa? Aku berusaha coba membangunkan tubuh Teh Ayi, tapi aku tidak cukup kuat untuk mengangkat tubuh Teh Ayi yang tergeletak tak berdaya di lantai kamar mandi. Aku pun coba teriak memanggil Aa Deden yang sedari tadi bermain di samping rumah. Aa Deden pun datang. Ada apa, Dek? Aa Deden bertanya padaku. Teh Ayi jatuh, ayo bantu aku angkat Teh Ayi. Namun dengan acuh Aa Deden menjawab sambil melirik ke kamar mandi. Nggak kuat, dan berlalu pergi lagi. Aku kesal melihat sikap saudara laki-lakiku itu. Aku pun makin panik sambil teriak ke Aa Deden. Kalau nggak cepet kasih tahu bapak dan Umi di ladang suruh pulang. Bilang Teh Ayi sakit dan jatuh di kamar mandi. Aa Deden pun menjawab dari luar. Iya ya, pergi dulu ya. Iya cepat. Aku pun kembali nungguin Teh Ayi di kamar mandi. Tidak ada yang bisa aku perbuat saat itu selain menangis sambil memeluk kepala Teh Ayi yang aku pangku di pangkuan. Kulihat bibir Teh Ayi bergerak seperti hendak berbicara. Aku pun mendekatkan telingaku di bibirnya sambil bertanya, Iya Teh, ada apa? Dengan lirih dan pelan sekali ku dengar Teh Ayi berkata, Dek, siapa yang tega bunuh Teteh? Kok tega sekali? Apa dosa Teteh ya Dek? Aku bingung mendapat pertanyaan Teh Ayi. Seusiaku pada saat itu, aku belum mengerti dengan hal seperti itu. Sambil tetap aku memeluk kepalanya, aku menjawab, Enggak Teh, enggak ada yang bunuh Teteh. Teteh sakit dan jatuh. Aku lihat kondisi Teh Ayi semakin lemah, nafasnya tersenggal-senggal. Seperti kesulitan bernafas. Kulihat lagi bibirnya bergerak dan kembali kudekatkan telingaku ke bibirnya. Dengan suara semakin pelan, ku dengar ia berkata, Tadi ada 2 orang besar dan hitam di kamar mandi pukul kepala Teteh. Aku semakin bingung karena aku pikir sebelum Teh Ayi masuk kamar mandi, aku yang terlebih dahulu dari kamar mandi. Aku tidak melihat siapapun di kamar mandi itu. Aku hanya bisa diam tak mengerti apa yang dikatakan Teh Ayi saat itu. Yang bisa aku lakukan hanya menangis sambil berusaha membersihkan darah yang mengalir dari hidung Teh Ayi menggunakan kain sarung yang kupakai. Aku semakin khawatir melihat kondisi Teh Ayi. Sementara orang tuaku belum juga datang.
Dengan pelan kepala Teh Ayi aku turunkan dari pangkuanku. Kurai handuk yang tergantung di dinding sebelah kanan kamar mandi itu. Lalu ku ganjal kepala Teh Ayi sebagai bantal. Lalu aku keluar rumah untuk mencari pertolongan. Setibanya di luar rumah, aku berteriak sekuat yang aku bisa. Tolong, tolong, tolong. Hening. Tak ada suara yang menjawab teriakanku. Namun aku tidak putus asa. Ku coba terus berteriak minta tolong. Singkat cerita, usahaku untuk mendapat pertolongan membuahkan hasil. Dua tetanggaku berlarian menghampiriku. Pak Slamet, tetangga sebelah kiri rumahku, dan Pak Tanari, tetangga yang rumahnya tepat di depan rumah Pak Slamet. Mereka berdua menghampiriku dan mereka bertanya, "Ada apa ya minta tolong?" Tanya mereka panik melihatku menangis sambil teriak-teriak minta tolong. Itu Pak, kakak saya jatuh di kamar mandi. Aku menjawab sambil berlari mengajak tetanggaku masuk ke kamar mandi di mana Teh Ayi terkapar. Lalu kedua tetanggaku itu mengangkat tubuh Teh Ayi dan dibaringkan di ruang keluarga. Pak Slamet bertanya kepadaku, "Yat, kemana bapak dan ibumu?" "Ke ladang Pak, dari pagi tadi," jawabku. "Terus, udah dikasih tahu belum bapakmu kalau kakakmu sakit, Yat?" Kembali Pak Slamet bertanya. "Udah Pak, tadi Deden aku suruh tapi belum datang juga Pak." Pak Tanari yang sedari tadi hanya diam dan duduk di samping Teh Ayi yang terbaring, berinisiatif untuk segera menjemput ayahku. "Ya wis, Pak Slamet tak susul bae apa? Ramane bocah-bocah iki ning kebon," ujar Pak Tanari ke Pak Slamet. Pak Slamet pun menganggukkan kepala tanda setuju. Pak Tanari pun dengan segera berangkat menyusul ayahku ke ladang dengan menggunakan sepeda ontel. Setelah Pak Tanari pergi, Pak Slamet pun pamitan kepadaku. "Yat, kamu tungguin dulu kakakmu ya. Aku mau kasih tahu tetangga yang lain. Ya Yat, kamu jangan kemana-mana Yat," ujar Pak Slamet. Aku pun menganggukkan kepalaku. "Iya Pak, makasih." Kini tinggallah aku bersama Teh Ayi. Setengah jam berlalu, akhirnya ayahku pun datang. Ayahku langsung membuka selimut dari badan Teh Ayi. Lalu ayahku menekan urat nadi Teh Ayi dan mendekatkan telinganya ke hidung Teh Ayi. Setelah itu, dengan suara bergetar, ayahku berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Ayahku tertunduk dengan raut wajah yang terlihat begitu sedih dan pilu. Baunya bergetar menahan gejolak duka yang begitu mendalam. Namun, ayahku berusaha tegar menghadapinya. Walau dari sudut matanya terlihat butiran bening mulai menetes. Mengetahui kalau kakakku kini telah pergi, aku pun hanya menangis sambil memeluk jasadnya. Di saat aku yang sedang menangis dan ayahku masih tertunduk di samping jasad Teh Ayi, sambil terus membelai wajah Teh Ayi, tiba-tiba ku dengar jerit dan tangisan histeris dari luar rumah, suara yang tak asing di telingaku. Ya, itulah suara Umi. Aku pun bergegas keluar dan kulihat Umi berlari sambil menangis histeris, berlari masuk ke dalam rumah. Umi ternyata sudah tahu kondisi putrinya. Pak Tanari yang begitu tahu Teh Ayi meninggal, ia segera kembali menjemput Umi di ladang dan mengabarkan bahwa Teh Ayi telah tiada. Begitu Umi berada di dalam rumah dan melihat jasad putrinya terbujur tak bernyawa lagi, ia semakin histeris sambil memeluk jasad. "Teh Ayi, kenapa kamu tega ninggalin Umi, Nak?" Ratap Umi yang masih mendekap tubuh Teh Ayi. Sekuat apapun hati ayahku, akhirnya ayahku pun ikut menangis, walau tidak sampai meratapi. Ayahku pun berusaha menguatkan hati Umi. "Mi, udah Mi, jangan diratapi. Kita harus ikhlas, ini semua sudah kehendak Allah, Mi." Begitu ujar ayahku kepada Umi. Tapi Umi yang namanya seorang ibu melihat putrinya terbujur tak bernyawa lagi, pastilah hatinya hancur berkeping-keping. "Iya Pak, cobalah kalau kita menuruti kata-katanya tadi pagi yang melarang kita pergi ke ladang, mungkin Teh Ayi gak jadi begini," ujar Umi yang menyesali keputusannya yang tetap pergi ke ladang walau tadi pagi Teh Ayi
sempat meminta agar bapak dan Umi tidak pergi meninggalkannya di rumah. Ayahku pun mendengar ungkapan penyesalan hati Umi, hanya diam tidak mau menimpali lagi. Ayahku sangat memahami kondisi hati Umi. Malam harinya, setelah Teh Ayi meninggal, di rumahku begitu ramai para tetangga, baik yang rumahnya dekat maupun yang jauh. Mereka berkumpul di halaman rumahku, bahkan bisa dikatakan di sekeliling rumahku. Hampir setiap tetanggaku semua membawa lampu penerangan Petromax, karena pada saat itu di daerahku belum ada listrik. Dengan penerangan lampu Petromax yang dipasang mereka di sekeliling rumahku, bahkan di jalan berjejer lampu Petromax sehingga rumahku di luar maupun di dalam begitu terang benderang. Maklumlah, pada saat itu listrik belum masuk di kampungku, jadi untuk penerangan hanya dengan lampu minyak tanah. Di ruang keluarga terbujur jasad Teh Ayi yang di sekelilingnya secara bergantian ibu-ibu maupun bapak-bapak membaca surah Yasin. Teh Ayi memang tidak langsung dikebumikan, dikarenakan permintaan dari Teh Nunung, anak nomor 3, tepat di bawah Teh Ayi. Cerita Teh Iis agar Teh Ayi jangan dikebumikan dulu sebelum mereka berdua pulang, karena saat itu Teh Iis dan Teh Nunung sedang bekerja di Pekanbaru. Di depan dan belakang rumah sudah terpasang tenda. Di depan digunakan untuk para warga yang bapak-bapak berkumpul yasinan secara bergantian. Sementara tenda di bagian belakang rumah menyambung dengan dapur rumah kami, digunakan para ibu-ibu memasak makanan dan minuman buat semua pelayat yang standby di rumahku. Demikianlah kekompakan warga di tempatku jika ada salah satu warga yang sedang kemalangan. Biasa masyarakat di sini disebut dengan istilah lek-lekan atau tidak ditinggal tidur jenazah yang belum dikebumikan. Tak terasa waktu sudah mulai larut malam. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba aku dan keluargaku yang nyaris tak beranjak jauh dari ruang keluarga di mana jenazah Teh Ayi berada mendengar teriakan-teriakan. Warga memanggil ayahku dari luar rumah yang standby di depan rumah. Mereka berteriak memanggil ayahku. Pak Ustadz, keluar sini Pak. Dengan perasaan terkejut, aku dan ayahku segera keluar menuju kerumunan warga yang panik sambil melihat ke arah langit yang gelap. Sesampainya di halaman depan, aku dan ayahku pun melihat ke arah langit. Astagfirullah! Ayahku sangat terkejut menyaksikan pemandangan yang aneh sekaligus mengerikan di langit. Tepatnya di atas atap rumah kami, terlihat ada 5 cahaya terang berbentuk tombak berjajar memancarkan cahaya terang putih kemerah-merahan. Begitu melihat hal aneh itu, dengan sigap tanpa berkata-kata, ayahku berlari ke dalam rumah dan dengan cepat pula ayahku kembali keluar dengan membawa sebilah golok panjang dan kapur tulis. Dengan wajah tegang, ayahku menulis sesuatu di bilah golok tersebut. Entah apa yang ditulis, aku pun tidak paham. Yang jelas, kulihat tulisan Arab. Setelah itu ayahku meminta bantuan kepada warga. Tolong, ambilkan bambu atau kayu panjang kira-kira 2 meter. Tetanggaku dengan cepat ke halaman samping rumahku, di mana di situ ada sebatang bambu yang biasa digunakan ibuku untuk menyanggah tali jemuran. Cepat Pak, mana bambunya Pak? Teriakan ayahku panik. Tak lama, seorang warga membawa bambu yang diinginkan ayahku. Dengan cepat, ayahku menancapkan bilah bambu tepat di tengah halaman rumah. Semuanya tolong agak menjauh dari saya ya, dan bantu saya dengan doa semampu kalian, teriak ayahku. Setelah itu ayahku menancapkan golok yang sudah dirajah dengan kapur tadi. Kemudian golok yang sudah menancap di ujung bambu itu diarahkan ujung golok tersebut ke arah 5 cahaya yang berada di atas atap rumahku. Yang terlihat kelima cahaya itu semakin turun dekat atap rumah. Setelah mengarahkan ujung golok itu, kemudian ayahku berdiri tegak dengan sikap siaga tak jauh sekitar 1 langkah di belakang golok yang ditancapkan di bambu. Tatapan mata ayahku memandang tajam ke arah 5 cahaya itu. Mulutnya berkomat kamit seperti membaca ayat-ayat suci. Semua warga yang berada di situ termasuk aku hanya bisa melihat hal itu dengan tegang dan bergidik ngeri. Tak lupa, aku dan warga terus berdoa. Sebagian ada yang bersolawat, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Terlihat kedua tangan ayahku direntangkan ke atas langit dengan kaki membentuk kuda-kuda. Kemudian ayahku menggerakkan tangannya ke arah cahaya itu. Tangan dan tubuh ayahku terlihat bergetar hebat.
terlihat kelima cahaya yang berbentuk tombak itu bergerak seiring dengan gerakan tangan ayahku, terus naik ke atas langit, menjauhi atap rumahku. Lalu terlihat ayah menyatukan telapak tangan kanan dan kirinya sambil berteriak, "Hancurlah kalian iblis! Allahu Akbar!" 5 cahaya tadi menyatu mengikuti gerakan tangan ayahku dan terjadi ledakan hebat hingga tanah yang dipijak bergetar bak terjadi gempa bumi. Cahaya itu lenyap menyisakan rasa putih, kemudian hilang tertiup angin. "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" seru para warga bertakbir menyaksikan keberhasilan ayahku menghancurkan gangguan itu. Salah satu warga kemudian menghampiri ayahku yang masih berada di tengah halaman dengan posisi duduk bersujud. Pak, Bapak gak kenapa-kenapa?" Begitu sapa warga panik sambil meraih tangan ayahku, berusaha membantu membangunkan ayahku yang terlihat begitu lelah. Wajah ayahku pucat dan tubuhnya basah dengan keringat. Kemudian ayahku dibimbing dibawa ke teras rumah. Ayahku masih terdiam dengan wajah pucatnya. Tak lama, Umi menghampiri ayah dengan memberikan segelas air putih kepada ayah. Setelah minum air putih, ayahku pun terlihat mulai tenang. Penasaran, salah satu warga mendekati ayahku dan ia bertanya, "Pak, yang tadi itu apa ya?" Mendapat pertanyaan itu, ayahku tidak langsung menjawab. Ayahku menghela nafas berat. Tatapannya jauh menerawang gelapnya malam. Dengan suara bergetar, ayahku menjawab, 5 cahaya tadi kiriman dari manusia jahat yang mau mencelakai keluarga saya. Untungnya bapak-bapak kasih tahu saya. Kalau tidak, mungkin besok pagi ada 5 jenazah lagi yang akan dikuburkan," ujar ayahku dengan wajah penuh amarah. Mendengar jawaban ayahku, warga yang ada terkejut dan beristighfar. "Astagfirullah, kok ada ya manusia sejahat itu?" ujar mereka begitu ngeri. Singkat cerita, pagi itu segala sesuatu yang menyangkut proses pemakaman sudah siap. Tinggal keberangkatan jenazah ke pemakaman. Jenazah Teh Ayi yang telah dikafani dan dimasukkan ke dalam keranda diangkat dari dalam rumah dan diletakkan di halaman depan rumahku. Warga dan keluarga kami berkumpul untuk mendengar segala pesan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih dari keluarga kami yang disampaikan oleh ayahku kepada warga semua. Dengan wajah terlihat menyimpan duka sangat mendalam, namun ayahku berusaha untuk tetap tegar. Ayahku pun memulai sambutan dengan posisi berdiri menghadap keranda jenazah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, hari ini telah terjadi lagi bukti janji Allah di hadapan kita, bahwa lambat atau cepat kematian itu pasti akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa yang ada di muka bumi ini. Semoga hal ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini putri tercinta saya yang lebih dahulu dari kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya sebagai orang tuanya mewakili keluarga memohon maaf bila selama hidup putri saya banyak salah. Dan bila ada hutang piutangnya, mohon hubungi kami pihak keluarga. Selain itu, saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga semua atas bantuannya dalam pelaksanaan fardu kifayah ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah warga berikan kepada kami. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian ayahku yang diakhiri salam. Ayahku yang berdiri menghadap jenazah melanjutkan dengan doa bersama. Mungkin untuk yang terakhir kami melihatnya setelah para pelayat khusyuk mengaminkannya. Setelah selesai pembacaan doa oleh ayahku, tiba-tiba tubuh ayahku lunglai dan tumbang terjatuh. Ayahku tak sadarkan diri, disusul pecahnya tangis Umi melihat bapak pingsan. Pak, sadar Pak, Bapak kenapa?" Sambil memeluk ayahku yang pingsan,
Aku dan saudara-saudaraku menangis. Bahkan banyak warga turut menangis menyaksikan kepiluan yang sedang kami alami. Tak lama berselang, ayahku sadar kembali dan situasi mulai kondusif. Akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Singkat cerita, proses pemakaman pun selesai. 7 hari sudah berlalu kematian kakakku. Takziah pun mulai hari pertama hingga hari ke-7 pun sudah terlaksana. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Semua itu atas bantuan warga yang begitu peduli terhadap keluargaku. Selepas malam ke-7, situasi di rumahku terasa sepi karena tinggal kami sekeluarga yang berada di rumah. Karena setelah sampai hari ke-7, tidak lagi ada takziah. Dengan begitu, tidak ada lagi tetangga yang datang ke rumahku. Situasi rumahku kini terasa sepi, membuat kesedihan Umi kembali menghampiri jiwanya. Umi benar-benar sangat terpukul dengan kepergian Teh Ayi untuk selamanya. Melihat kondisi Umi seperti itu, aku berusaha menghibur hatinya sebisaku dengan cara mengajaknya ngobrol. Demikian pula dengan saudara-saudaraku yang lainnya. Kami sangat mengkhawatirkan kesehatan Umi. Karena hari-hari hanya duduk dan termenung serta menangis, tidak mau makan dan minum. Kalau tidak kami paksa secara halus. "Mi, Umi makan ya." Kakak pertamaku yang bernama Teh Iis menawarkan makan kepada Umi yang saat itu sedang duduk sendiri di teras rumah sambil memeluk erat foto Teh Ayi. Umi tidak menjawab tawaran Teh Iis. Umi hanya menggelengkan kepala tanda ia menolak. Namun Teh Iis dengan sabar mencoba menawarkan lagi. "Mi, kalau Umi nggak mau makan nanti Umi sakit. Makanya Mi, walau sedikit," ujar Teh Iis membujuk Umi. Dengan tetap tidak bergeming namun pelan, Umi berkata, "Biar aja Umi sakit Teh." Mendengar jawaban Umi, Teh Iis dengan air mata berinang berdiri di hadapan Umi. Lalu dipeluknya Umi dengan penuh kasih dan sayang, seraya berkata, "Mi, Teteh tahu Umi sedih dan bukan Umi saja yang merasa sedih. Kita semua sedih Mi, tapi jangan sampai Umi menyiksa diri. Umi gak mau makan, kalau Umi sakit bagaimana dengan anak-anak Umi yang masih ada yang selalu menyayangi Umi juga." Ucapan Teh Iis dengan lembut sedikit membuat Umi sadar terlihat dari wajah dan tatapan mata sayunya. Umi mengangguk seraya membuka mulutnya, mulai menerima suapan yang diberikan Teh Iis. Hari terus berganti hari. Kondisi psikis kedua orang tuaku mulai membaik. Walau kedukaannya belumlah hilang sepenuhnya, namun alhamdulillah sudah lumayan membaik. Terlihat Umi mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Itu berkat kesabaran kakak-kakakku yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang tua kami. Inilah sebulan sebelum meninggal Teh Ayi. Seperti yang sudah diceritakan bahwa Teh Ayi adalah seorang gadis belia yang cantik. Bahkan banyak orang mengatakan kecantikan Teh Ayi mirip dengan Betharia Sonata ketika masih muda. Dengan kecantikannya itu, sehingga banyak pria yang ingin mempersuntingnya. Namun, dari sekian pria yang ingin mempersunting, hanya satu yang dia pilih sesuai dengan hatinya. Namun, dengan pilihan itu membuat beberapa pria merasa sakit hati. Kenapa tidak dia yang dipilih? Dengan rasa sakitnya itu, dia merasa tak rela jika Teh Ayi dimiliki pria pilihannya. Maka dia berpikir lebih baik semua tidak dapat memiliki Teh Ayi, yaitu dengan cara menghilangkan Teh Ayi dari muka bumi ini dengan cara santet. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaannya, apa dasarnya bisa berpendapat Teh Ayi meninggal karena santet? 1. Dengan kejadian-kejadian ganjil sebelum dan setelah Teh Ayi meninggal. Yang kedua, melalui istikharah yang dilakukan Bapak mohon petunjuk dari Allah. Walau hal itu tidak bisa dijadikan bukti dalam ranah hukum. Sebulan setelah meninggalnya Teh Ayi, terdengar berita dari calon suami Teh Ayi bahwa 2 dari 3 orang yang sempat datang melamar Teh Ayi dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Dan tak lama setelah itu, kedua pria itu dikabarkan mati bunuh diri. Mungkin mereka berdua pelaku santet. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Demikian sekelumit kisah kehidupan kakakku Teh Ayi yang berakhir dengan kematian. Selesai. Sedikit pesannya dari penulis ya, mencintai seseorang itu manusiawi. Namun perlu diingat bahwa jodoh, maut, serta rezeki Tuhanlah yang menentukan. Kita hanya berusaha. Janganlah memaksakan kehendak karena bisa jadi petaka, baik bagi diri orang lain maupun diri sendiri.
Terakhir, mohon maaf ya jika banyak kesalahan baik dalam kata, bahasa, atau penulisan. Hanya ini yang penulis bisa dengan segala keterbatasan penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyimak kisah dari Kang Dayat ini, atau dari Guryana. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah.